Kalau kita mau fair, orang-orang yang suka cocokologi inilah yang tidak sadar bahwa yang menjatuhkan harkat dan martabat kitab suci itu, ya mereka sendiri. Sudah tahu sains itu penuh dengan kritik dan bantahan, malah sengaja bawa-bawa kitab suci yang sudah final ke dalam ranah sains. Giliran ada yang mengkritik klaim mereka, mereka itu justru malah menuduh si pengkritik sebagai orang yang anti agama, hanya mencari sensasi atau mencari viewers dan lain sebagainya. Lah, emang yang membuat klaim cocokologi itu tidak mencari sensasi? Apakah mereka tidak mencari followers atau viewers? Jelas-jelas mereka mencari engagement di situ. Oke, jadi kemarin saya ketemu salah satu video yang menarik dari channel Richard and Son, Son atau Son ya, yang fokusnya itu membahas konspirasi ya. Dan di situ mereka mengundang Habib Ja'far, Habib sejuta umat, yang tentunya sangat luas wawasannya, dan menurutku beliau merupakan ya salah satu Habib yang open minded tentunya. Dan di video itu mereka kebetulan menyinggung soal sains dan agama. Di menit ke 932 itu adalah menit di mana mereka mulai membahas hubungan antara sains dan agama. Dan di sini kita akan coba verifikasi semua pernyataan dari Habib Ja'far secara objektif tentunya. Yang benar kita bilang benar, dan kalau ada yang perlu kita luruskan sama-sama ya kita akan luruskan gitu. Jadi kita nonton dulu videonya ya. By the way, saya sudah nonton full video mereka, dan biar durasi video ini juga tidak terlalu panjang, maka langsung kita mulai dari menit ke 9.30. Tapi Al-Quran ini memang banyak menyimpan rahasia ya, ternyata ya. Iya, betul. Banyak penemuan-penemuan sains yang ternyata itu udah diprediksi duluan sama Al-Quran. Oke. Tapi pernah denger gak? Gua sering banget dengar, tapi kalau diprediksi itu cenderung gua gak setuju. Dan oleh para saintis muslim, oleh pemikir-pemikir muslim itu sering disebut sebagai cocoklogi. Cocoklogi gitu ya. Cocoklogi, pseudoscience disebutnya kan. Di sini si hostnya memberikan statement bahwa Al-Quran banyak menyimpan rahasia. Banyak penemuan sains yang ternyata sudah diprediksi duluan oleh Al-Quran dan belakangan baru dikonfirmasi oleh sains modern. Dan jawaban dari Habib Ja'far itu sangat menarik dan tentu sangat berbeda dengan para apologet muslim yang sering melakukan cocokologi antara sains dan Quran. Ternyata Habib Ja'far mengatakan bahwa narasi sains yang sudah ada lebih dulu dalam Al-Quran itu hanyalah cocokologi. Cocoklogi gitu ya. Jadi itu ada tokoh-tokoh, misalnya kalau dulu itu yang sering melakukan itu adalah Harun Yahya. SMA tuh gue sampai beli CD-nya, kemudian dicocokin penemuannya ini, Al-Qur'annya ini, dan itu problematis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan dengar sendiri bahwa di sini Habib Ja'far menyinggung Harun Yahya sebagai salah satu tokoh yang dikenal luas sebagai pakar cocokologi antara agama dan sains. Dulu buku-buku dan CD-nya itu tersebar sangat luas di kalangan umat Islam, yang penuh dengan klaim-klaim bahwa temuan sains modern itu sudah ada dalam kitab suci. Namun ya belakangan diketahui bahwa Harun Yahya itu ternyata seorang penipu. Banyak kejahatan yang dia lakukan, mulai dari misalnya penipuan finansial, pembentukan organisasi kriminal, pelecehan seksual, sampai pada eksploitasi perempuan. Sekarang dia itu sudah divonis puluhan tahun penjara atas berbagai kejahatan yang dia lakukan. Dan reputasinya sebagai tokoh Islam itu bisa dibilang runtuh total. Jadi ya itu hanya sekedar informasi bagi kalian yang pernah membaca karya-karya dari Harun Yahya. Ya memang ada yang berpendapat bahwa karya seseorang seharusnya dipisahkan dari masalah pribadinya. Well, dalam beberapa konteks hal itu benar. Tetapi dalam kasus seperti Harun Yahya, karakter dan motif pribadi itu justru sangat relevan. Jadi jika seseorang terbukti memanfaatkan kedok agama untuk keuntungan pribadi, melakukan manipulasi dan membangun reputasi dengan cara-cara yang tidak jujur, ya maka wajar juga untuk mempertanyakan integritas karya-karya yang dia hasilkan. Saya melihat bahwa Harun Yahya ini mungkin menyadari bahwa banyak umat Islam merindukan kebanggaan intelektual dan ingin melihat bahwa tradisi umat Islam itu tetap unggul dalam perkembangan sains dan teknologi modern. Makanya dengan melakukan akrobat logika dan menghubungkan temuan ilmiah modern dengan ayat-ayat tertentu,
dia itu kemudian dapat dengan mudah menarik simpati dan kepercayaan publik, sehingga membuat para pembacanya, khususnya umat Islam, merasa bahwa ya sebenarnya umat Islam itu tidak kalah dari dunia barat, karena ya penemuan-penemuan yang ada dalam sains modern saat ini itu sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran jauh sebelum sains modern itu muncul gitu. Dan ya bagi saya itulah yang diinginkan oleh seorang penipu, yakni melakukan cocokologi antara sains dan Quran untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dari situ terlihat jelas bahwa ada semacam motif ekonomi yang sangat kuat di situ. Karena semakin sensasional klaim yang dia buat, semakin besar pula pengaruh pemasaran dan tentu saja dukungan finansial yang bisa dia dapatkan. Lebih jauh lagi, tentu saja kita juga harus kritis dan sadari bahwa karya-karya yang dihasilkan oleh Harun Yahya itu bukan lahir dari penelitian ilmiah yang jujur, melainkan strategi untuk membangun semacam kultus pribadi dan jaringan bisnis yang tentu saja menguntungkan dirinya dan kelompoknya sendiri. Kalau sains itu dinamis, sedangkan kalau Quran itu kan statis. Ya, Misalnya oke. lu bilang nih, hal yang terkecil di dunia ini ternyata ditemukan oleh sains itu adalah atom. Oh, itulah yang dimaksud darah dalam Al-Quran. Nah, perkembangan sains kemudian menunjukkan, oh ternyata atom bukan yang terkecil. Ternyata yang terkecil Ada lagi. proton dan neutron. Akhirnya gimana? Qurannya salah dong. Kan kemarin udah ngomong atom. Makanya itu berbahaya. Nah, seharusnya ya umat Islam itu punya pola pikir yang sama seperti Habib ini, yakni menyadari bahwa sains itu selalu berubah. Dan contoh yang diberikan oleh Habib soal teori perkembangan atom di sini, menurut saya itu sudah sangat tepat ya. Contoh yang beliau berikan itu menunjukkan bagaimana begitu fleksibelnya sains terhadap penemuan-penemuan baru. Ya karena itu, kebenaran sains sifatnya tentatif atau sementara. Jadi sangat berbahaya tentunya kalau misalnya kita hubungkan keyakinan kita yang sudah final dengan sesuatu yang ya bisa berubah kapan saja. Teori terjadinya alam semesta, katanya Big Bang teori itu sudah ada di Al-Quran katanya. Karena di Al-Quran itu mengatakan bahwa langit dan bumi itu dulu adalah satu. Betul. Sampai akhirnya kita pisahkan kedua hal tersebut. Ya banyak yang mengartikan ulama-ulama itu sebagai the Big Bang teori katanya. Kalau soal Big Bang teori dan Al-Quran itu sudah saya bahas cukup detail di video saya yang ini. Silakan lihat langsung pada link yang ada di deskripsi kalau misalnya teman-teman penasaran. Sama yang gue tahu ini ada penciptaan manusia dari air dan tanah. Nah, Ya kan ada ayatnya di situ. Jadi fakta ilmiahnya kan emang manusia itu kan 60-70% kan dari air. Air, betul. Ya kan? Benar. Nah, yang dibilang tanah itu maksudnya ada oksigen, unsur-unsur yang ada di unsur-unsur yang ada di manusia itu ada di dalam tanah lah gitu tanah maksudnya. juga gitu. Makanya tadi ada juga kan dari tanah dan air gitu. Oke, jadi saya mau tanggapi dulu pernyataan abang ini sebelum kita dengar penjelasan dari Habib. Jadi kata abang ini, manusia itu terdiri dari 60-70% air. Dan memang itu benar. Sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air dan presentasinya itu sekitar itulah 60-70%. Tapi yang unik itu adalah pernyataan beliau yang berikut, bahwa unsur-unsur yang ada dalam tubuh manusia itu berada di dalam tanah. Well, sebelum kita menilai benar tidaknya pernyataan beliau, kita harus tahu dulu nih perbandingan antara komponen utama tubuh manusia dengan tanah liat gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya tubuh manusia itu tersusun terutama dari oksigen sebanyak kurang lebih 65%, karbon sebanyak kurang lebih 18%, hidrogen sebanyak 10% atau mungkin ya 13% lah. Kemudian ada nitrogen sebanyak 3%, kalsium sebanyak 1,5%, fosfor sebanyak 1%. Jadi itu adalah unsur kimia utama pembentuk struktur organik dan ya jaringan biologis tubuh manusia. Nah, sekarang coba kita lihat komponen utama dari tanah liat. Komposisi utama tanah liat itu adalah aluminium dan silikon. Kadang ada juga magnesium dan besi atau ferum dan sedikit elemen lain. Nah, yang harus kita ingat lagi adalah bahwa yang dominan pada tanah liat itu adalah aluminium dan silikon. Sementara yang dominan pada tubuh manusia itu ada karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Jadi dua komposisi ini itu sangat berbeda. Sehingga klaim unsur-unsur yang ada pada tubuh manusia itu ada juga di tanah, ya bagi saya itu kayak kurang valid aja gitu secara ilmiah. Kenapa? Ya karena semua benda di bumi memang berasal dari unsur kimia yang juga ditemukan pada kerak bumi. Tapi itu tidak berarti komposisinya sama. Hampir semua unsur kimia itu pernah ditemukan jejaknya di tanah liat atau kerak bumi gitu. Tapi
tubuh manusia bukan tersusun dari aluminium dan silikon. Sedangkan tanah liat bukan tersusun dari karbon, nitrogen, dan hidrogen dalam jumlah yang sangat besar. Jadi, kalau maksud si abang ini adalah kita berasal dari tanah liat, karena tanah liat punya unsur-unsur yang sama dengan tubuh manusia, yaitu bagi saya agak menyesatkan secara ilmiah. Karena balik lagi, hampir semua benda di bumi berbagi unsur yang sama, yakni karbon, oksigen, nitrogen, logam, dan lain-lain. Jadi argumen seperti itu tidak membuktikan apa-apa. Itu sama seperti bilang coklat punya karbon, tubuh manusia juga punya karbon, berarti manusia berasal dari coklat. Ya jelas ini tidak masuk akal. Yang terpenting dalam asal-usul makhluk hidup itu adalah bagaimana unsur-unsur ini tersusun menjadi molekul organik kompleks seperti misalnya asam amino, DNA, sel, dan seterusnya. Jadi ya kesamaan unsur itu tidak cukup kuat dijadikan sebagai alasan untuk menyimpulkan asal-usul biologis. Nah, sekarang kita dengar penjelasan dari Habib Ja'far. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang masa lalu, kemudian tentang masa depan, tentang apa yang ada di balik langit, dan apa yang ada di dalam bumi, itu bagian dari cara Tuhan untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Bahwa mustahil ini dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad gak pernah terbang keluar angkasa, gak pernah menyelam ke dalam lautan atau ke dalam tanah, tidak pernah mengetahui masa lalu, tidak pernah membaca masa depan, tapi semuanya dirangkum oleh Al-Quran. Jadi mustahil yang membuat ini adalah manusia, pasti ini adalah wahyu dari Tuhan. Cuman seringkali akhirnya cocok logi. Cocok logi ya. Nah, bagi saya pernyataan Habib tadi itu sudah sangat tepat ya. Banyak apologet muslim menggunakan argumen kesesuaian sains dalam Al-Quran untuk menyimpulkan bahwa Al-Quran pasti berasal dari Tuhan. Dengan alasan Nabi Muhammad itu dianggap mustahil mengetahui informasi ilmiah tersebut. Ditambah lagi, beliau digambarkan sebagai sosok yang umi, yakni tidak bisa baca dan menulis. Sehingga klaim ini ya terdengar semakin meyakinkan bagi sebagian orang. Nah, saya sudah sempat bahas topik ini cukup detail di salah satu video saya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, linknya saya berikan pada deskripsi video ini. Well, seperti yang kalian lihat dalam video mereka ini, pada akhirnya Habib sendiri mengakui bahwa pendekatan seperti itu hanyalah cocokologi. Bagi saya, pengakuan dari Habib ini sangat penting ya, karena ya hal ini sangat jarang dilakukan oleh para apologet muslim yang dengan sangat yakin mengatakan bahwa ya mereka tidak melakukan cocokologi, melainkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran benar-benar sesuai dengan sains modern. Nah, kalau Al-Quran memang 100% sesuai dengan sains modern secara objektif, maka seharusnya semua ulama dan umat Islam secara luas itu akan memiliki kesepakatan yang jelas mengenai hal tersebut. Kenyataannya tidak demikian. Karena ada banyak juga ulama yang tidak sepakat dengan klaim scientific miracles dalam Al-Quran. Dan di video ini kita bisa lihat dan dengar sendiri bahwa Habib Ja'far mengakui hal itu. Artinya ya yang cocok bukanlah teks Al-Qurannya, tetapi interpretasi manusia terhadap isi Al-Quran itu. Kita tentu saja harus mengakui juga bahwa Al-Quran memang dalam beberapa kasus berbicara tentang fenomena alam, misalnya ya langit, hujan, gunung, dan sebagainya. Tapi itu tidak otomatis berarti penemuan-penemuan sains modern sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat tersebut. Jika para ulama saja tidak satu suara dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, lalu mengapa sebagian orang begitu yakin bahwa interpretasi mereka yang paling benar gitu? Saya pribadi tidak masalah jika misalnya seseorang ingin menghubungkan ayat suci dengan sains. Itu sah-sah saja selama mereka juga harus mengakui bahwa itu hanyalah interpretasi mereka. Dan interpretasi mereka itu bisa saja salah. Jika sikap seperti itu dipegang, orang lain akan lebih mudah memahami maksudnya dan mungkin dialog kita akan lebih sehat gitu. Masalahnya, sebagian apologet muslim malah menyatakan bahwa Al-Quran sangat sesuai dengan penemuan sains modern. Dan lebih jauh lagi, mereka menganggap bahwa interpretasi mereka sebagai satu-satunya tafsir yang sah, seolah-olah tidak ada tafsir yang lain. Inilah yang kemudian sering dilakukan oleh beberapa apologet seperti misalnya Don Ditan, Zakir Naik, dan kelompoknya. Jadi ya, pada akhirnya, kejujuran intelektual adalah kunci ketika kita membahas hubungan antara sains dan agama. Jangan sampai demi menegaskan bahwa agama kita lah yang paling sesuai sains, kita itu bersedia melakukan apa saja termasuk melakukan cocokologi ayat agar terdengar saintifik. Sikap semacam itu bukan hanya menyesatkan, tetapi bagi saya secara personal,
Sikap seperti itu juga bisa menumbuhkan rasa superioritas semu. Dan dari rasa superioritas itulah bakal muncul kecenderungan meremehkan keyakinan orang lain. Karena kita selalu menganggap bahwa ya sains mengkonfirmasi Al-Quran, sementara kitab lain tidak demikian. Padahal kenyataannya sains tidak pernah mengkonfirmasi kitab suci manapun. Yang ada adalah interpretasinya yang coba dicocok-cocokkan. Ngomong-ngomong soal superioritas, kalau mau objektif, yang harusnya bangga dan merasa superior itu adalah orang-orang ateis atau sekuler yang punya lebih banyak kontribusi nyata terhadap perkembangan sains dan teknologi modern. Karena faktanya, kebanyakan penemuan-penemuan sains itu lebih banyak datang dari para ilmuwan sekuler atau orang-orang ateis. Dan uniknya, mereka tidak melakukan riset berdasarkan kitab suci. Dan hasil temuan mereka benar-benar mengubah dunia. Sementara kita yang sering mengklaim bahwa kitab suci kita lah yang paling ilmiah, itu justru tidak punya kontribusi apa-apa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jika agama memang ingin dihormati dalam konteks saintifik atau ilmiah, ya kita seharusnya menunjukkan kontribusi nyata dan bukan sekedar membangun narasi bahwa teks-teks dalam kitab suci kita itu cocok dengan teori sains modern karena ya interpretasi kita sendiri. Makanya si Stephen Hawking itu bilang bahwa agama itu sebenarnya isinya orang-orang malas aja. Yang nggak kerja, kemudian nanti sains bekerja, ujungnya sampai mana? Dia mengklaim, oh itu sudah ada di kitab kami. Atau agama itu adalah satu ruang di mana sains belum menemukannya. Stephen Hawking bilang gitu untuk menjawab orang-orang yang suka mencocok logika. Dalam beberapa hal itu benar, ya benar, tapi kecenderungannya itu seringkali cocok logi. Well, saya nggak tahu ya apakah itu pernyataan langsung dari Stephen Hawking atau tidak, tapi yang jelas pernyataan dari Habib ini sangat sesuai dengan realitas yang ada hari ini ya. Karena banyak apologet yang menunggu para ilmuwan melakukan penelitian, kemudian dengan entengnya mengatakan bahwa ya itu sudah ada dalam kitab suci kami. Lah, kalau memang itu semua sudah ada dalam kitab suci kalian, kenapa bukan kalian yang menemukannya? Kenapa justru orang lain yang bahkan tidak percaya Tuhan yang menemukan itu? Tentu saja itu adalah pertanyaan kritis yang harusnya kita renungkan sama-sama. Kenapa bisa begitu? Kita dengan pede mengklaim bahwa semua penemuan sains modern itu sudah ada dalam kitab suci kita, tapi faktanya kontribusi kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat minim. Tentu saja ini menjadi sebuah paradoks, mengingat kita sendiri hampir membaca dan menghafal kitab suci kita setiap hari. Tapi why? Kenapa kontribusi kita dalam bidang sains dan teknologi itu sangat minim? Think about it. Dan namanya teori kan bisa dibantah oleh teori baru. Sedangkan kalau Al-Quran nggak bisa dibantah. Karena Al-Quran datang dari Tuhan dan itu kebenaran yang sifatnya mutlak. Sehingga kalau udah diklaim itu terkait dengan satu teori, nah kalau teori itu dibantai, itu akan membahayakan esensi dan eksistensi Al-Quran itu sendiri. Lah berarti Al-Quran salah dong. Karena ternyata misalnya suatu hari teori Big Bang itu terbantah. Berarti salah dong yang ada di Al-Quran. Malah jadi mencederai Al-Quran kalau gitu ya berarti. Betul, itu yang bahaya. Nah, inilah yang sering saya tekankan dalam video-video saya bahwa kebenaran dalam sains itu sifatnya tidak permanen alias tentatif. Apa yang kita anggap benar hari ini belum tentu bakal tetap benar 10 atau 20 tahun ke depan. Di dalam sains, semakin bagus sebuah teori, semakin bagus juga untuk diuji atau difalsifikasi. Para ilmuwan itu justru mencari celah bukan hanya untuk sekedar men-challenge teori lama, tetapi untuk melihat apakah ada fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh teori tersebut. Contohnya, misalnya kita lihat teori Newton yang dulu dianggap benar selama ratusan tahun. Sampai akhirnya ada anomali pada orbit Merkurius yang ternyata tidak bisa dijelaskan oleh teori Newton. Dan itulah yang kemudian membuka jalan bagi teori relativitas Einstein untuk menjelaskan fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh teori Newton. Dan dengan koreksi Einstein terhadap teori Newton, pada akhirnya sains pun berkembang. Nah, prinsip dasar inilah yang sangat penting dalam sains. Sebuah teori itu hanya bisa dianggap ilmiah jika teori itu terbuka untuk diuji, dikritik, dan bahkan dibantah. Karena itu, kalau Anda ingin membawa kitab suci Anda masuk ke dalam wilayah sains, konsekuensinya harus Anda terima juga, yakni klaim Anda itu harus dinilai berdasarkan standar ilmiah yang sama seperti teori-teori fisika, biologi, atau kosmologi lainnya. Kalau ada bagian yang ternyata tidak sesuai dengan observasi dalam sains modern, lalu dikritik, ya Anda jangan marah. Karena Anda sendiri yang mengajukan klaim itu sejak awal bahwa kitab suci Anda sesuai dengan sains modern. Berarti secara otomatis Anda setuju bahwa
kitab suci Anda boleh diuji dengan metode ilmiah yang sama. Misalnya gini, para ilmuwan ini kan rata-rata kalau bukan sekuler ya ateis ya, dan penelitian mereka itu tidak ada sangkut pautnya dengan kitab suci manapun. Mereka bahkan tidak peduli dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci kita. Nah, tiba-tiba Anda muncul di depan publik dengan klaim bahwa kitab suci Anda sudah menyebutkan semua tentang hasil penelitian mereka. Ya wajar dong kalau misalnya mereka bereaksi dengan mempertanyakan klaim Anda. Lalu ketika mereka mempertanyakan klaim Anda, mereka malah dituduh macam-macam, misalnya anti agama lah, orang kafir lah, ateis lah, menjatuhkan kitab suci, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau fair, orang-orang yang suka cocokologi inilah yang tidak sadar bahwa yang menjatuhkan harkat dan martabat kitab suci itu, ya mereka sendiri. Sudah tahu sains itu penuh dengan kritik dan bantahan, malah sengaja bawa-bawa kitab suci yang sudah final ke dalam ranah sains. Giliran ada yang mengkritik klaim mereka, mereka itu justru malah menuduh si pengkritik sebagai orang yang anti agama, hanya mencari sensasi atau mencari viewers dan lain sebagainya. Lah, emang yang membuat klaim cocokologi itu tidak mencari sensasi? Apakah mereka tidak mencari followers atau viewers? Jelas-jelas mereka mencari engagement di situ. Kan mereka melakukan cocokologi itu dengan tujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat modern yang lebih percaya sains bahwa kitab suci mereka itu tidak ketinggalan zaman dan paling sesuai dengan sains, sehingga ya orang-orang yang percaya sains itu akan terpengaruh dengan narasi itu. Supaya apa? Ya jelas menambah followers. Ya tidak masalah juga sih kalau misalnya ada orang-orang yang ternyata memilih untuk pindah agama karena alasan ya mungkin lebih nyaman atau ya alasan-alasan private lainnya. Tapi kalau dengan alasan sains yang dipopulerkan para apologet di media sosial, ya saya cukup yakin bahwa keyakinan mereka terhadap agama barunya itu bakal goyah setelah tahu bahwa semua narasi saintifik mereka dalam kitab suci mereka itu hanyalah cocokologi gitu. Jadi ya intinya itu, jangan marah kalau misalnya kitab suci Anda dikritik karena Anda sendiri yang lebih dulu membuat klaim cocokologi antara sains dengan kitab suci Anda. Dan yang dilakukan oleh para ilmuwan ataupun para skeptis itu hanya merespon klaim yang sudah beredar luas. Mereka tidak mencari-cari kesalahan dalam kitab suci Anda atau kitab suci manapun. Mereka itu hanya merespon atau memverifikasi klaim yang Anda buat di media sosial. Coba kalau misalnya sebelumnya itu tidak muncul tokoh-tokoh seperti Zakir Naik yang selalu menghubungkan sains dengan agama, apakah para ilmuwan itu akan peduli dengan narasi dalam kitab suci Anda? Saya yakin tidak, karena ilmuwan-ilmuwan itu terlalu sibuk melakukan penelitian dan tidak punya banyak waktu untuk membaca atau mencari-cari kesalahan dalam kitab suci Anda. Jadi pada prinsipnya, Anda yang membuat klaim scientific miracle dalam kitab suci Anda, dan ketika ditemukan fakta bahwa kitab suci Anda tidak sesuai dengan sains dan dikritik, ya Anda jangan marah dan menuduh macam-macam. Karena orang lain hanya merespon klaim yang sudah lebih dulu Anda buat dan populerkan di media sosial. Ambil contoh soal klaim langit terdiri atas 7 lapis. Kalau klaim seperti ini mau dibawa ke ranah sains, maka pertanyaan-pertanyaannya itu harus jelas dan saintifik. Apa definisi langit yang ada di sini? Apakah itu atmosfer? Apakah itu luar angkasa? Struktur kosmos? Atau apa gitu? Kalau misalnya itu lapisan, apakah maksudnya itu lapisan fisik? Kalau itu misalnya lapisan fisik, berarti harus ada batas, ada ketebalannya, serta komposisi yang bisa kita ukur. Lalu, apakah lapisan-lapisan ini bisa diamati oleh teleskop, satelit, radar, atau instrumen lain yang kita punya saat ini? Kemudian, model kosmologi mana yang menunjukkan adanya 7 lapisan langit? Ya, harus ada landasan teorinya gitu. Masalahnya, seluruh data ilmiah yang kita punya, mulai dari atmosfer, astronomi, astrofisika, hingga kosmologi, itu ternyata tidak menunjukkan adanya 7 lapisan langit. Atmosfer bumi itu punya 5 lapisan utama, luar angkasa tidak berlapis, dan struktur alam semesta tidak dibagi menjadi tingkat-tingkat fisik seperti itu. Nah, konsep 7 lapis langit itu justru jauh lebih mirip dengan kosmologi Babilonia dan Yunani kuno, dan itu sama sekali tidak sesuai dengan sains modern. Jadi ketika seseorang mengklaim bahwa kitab sucinya itu paling sesuai dengan sains, lalu muncul pernyataan dalam kitab suci tersebut yang bertentangan dengan observasi ilmiah,
Maka pertanyaannya sederhana, apakah klaim mereka itu masih konsisten? Kalau dibilang banyak temuan-temuan sains yang terinspirasi dari Al-Quran, iya. Oke. Nah, bagian ini menarik nih. Banyak temuan sains yang katanya terinspirasi dari Al-Quran. Contohnya ada satu pemenang Nobel Fisika tahun 1979, itu namanya Abdus Salam dari Pakistan, dimakamkan di Lahore, salah satu wilayah di Pakistan, dan sangat cinta kepada Pakistan, sangat cinta kepada Islam. Pada nabinya nggak tapi. Pada Nabi. Ternyata mereka juga suka jokes bapak-bapak ya. Itu jokes bapak-bapak ya. Kan industri. Kemudian Abdus Salam itu mengatakan bahwa apa yang dia temukan terkait dengan partikel dalam fisika yang kemudian belakangan menginisiasi ditemukannya apa yang disebut dengan partikel Tuhan, itu dia dapatkan terinspirasi dari dia membaca Al-Quran. Well, penjelasan Habib soal penelitian dari Abdus Salam yang kemudian membawanya meraih Nobel Fisika dan teorinya menjadi landasan bagi ditemukannya apa yang kemudian disebut sebagai partikel terkutuk atau God-damn particle yang belakangan disebut sebagai partikel Tuhan demi alasan komersil, itu sudah benar ya. Namun yang perlu hati-hati itu adalah pernyataan beliau soal Abdul Salam dengan teori elektroweaknya atau teori unifikasi antara gaya elektromagnetik dan nuklir remah yang katanya dia dapatkan atau terinspirasi dari dia membaca Al-Quran. Nah, bagi saya pernyataan ini cukup problematik ya. Abdus Salam sendiri itu merupakan salah satu fisikawan idola saya ya, dan skripsi S1 saya itu dulu berhubungan juga dengan teori unifikasi gitu, meskipun yang saya lakukan itu masih sangat klasik dan sederhana. Saya itu sudah membaca banyak artikel dan buku yang membahas tentang Abdus Salam tentunya, dan memang agak sedikit problematik sih kalau misalnya kita tanggapi pernyataan Habib soal Abdus Salam merumuskan teorinya yang katanya terinspirasi langsung dari Al-Quran. Dan tentu saja saya sangat exciting untuk berbagi apa yang sudah saya baca kepada teman-teman semua mengenai klaim Habib soal Abdus Salam ini. Dan sayangnya itu akan saya bahas di video berikutnya. Serta ya saya juga akan verifikasi juga pernyataan-pernyataan lain dari beliau soal sains dalam video ini. Karena saya lihat-lihat durasi video ini sudah terlalu lama ya, takutnya kalian malah bosan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman fine-fine saja ketika menonton video berdurasi lama, ya let me know in the comment ya, supaya ke depan saya tidak pertimbangkan lagi soal durasi video. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.